Jadi aku mau lanjut ya. Nah, identifikasi masalah di sini itu mahasiswa merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan pencernaan seperti gastritis akibat pola hidup yang tidak sehat. Pasti kalian di sini nggak ada yang kayak kadang tuh makan telat atau kalian tuh karena anak kos jadi milih yang cepet. Contohnya tuh makanan instan atau minuman-minuman yang gulanya tinggi, itu kan juga nggak sehat ya teman-teman buat pola hidup. Karena apa? Karena aktivitas perkuliahan kita yang padat, kebiasaan telat makan itu kayak udah jadi kebiasaan sehari-hari. Apalagi kalau misalnya hari libur itu, ya kita bangun siang otomatis sarapan itu kan ke skip ya. Terus juga konsumsi makanan instan dan pedas. Salah satunya bakso atau seblak. Pasti teman-teman di sini apalagi ciwi-ciwi pasti suka ya sama seblak. Oh enggak. Tapi suka makan pedas. Enggak. Oh enggak juga. Bagus ya harus dicontoh. Terus juga serta stres akademik. Nah di sini kalian ada keluhan kan pasti tentang tugas-tugas di perkuliahan, tentang misalkan ada dosen yang rese, itu kan juga masuk ke stres pada akademik ya. Itu tuh menjadi pemicu utama teman-teman, pemicu utama terjadinya gastritis ini. Terus juga banyak mahasiswa belum memahami dengan baik penyebab, gejala, dan pencegahan gastritis ini sehingga mereka tidak menyadari risiko yang dihadapi. Karena kayak kita tuh pasti agak masa bodoh ya kalau misalkan belum terjadi gitu. Kalau pas sudah terjadi pasti kapok, baru kapok. Tapi kalau belum terjadi tuh mereka nggak akan ingat gitu. Terus juga kurangnya edukasi kesehatan secara langsung dan media promosi yang menarik juga menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pola makan dan pengelolaan stres. Kurang edukasi itu sebenarnya kurang edukasi itu juga masuk, tetapi udah banyak juga sih edukasi tentang gastritis ini. Tapi pasti kalian kalau edukasi tentang kesehatan kalian skip. Kalian pura-pura bodo amat gitu, kalian pasti langsung scroll. Nah, di sini juga ada faktor risiko utama gastritis. Yang pertama itu pola makan tidak teratur yang seperti aku bilang tadi, sering melewatkan waktu makan atau makan terlalu larut. Jadi sehari itu kalian yang normalnya makan itu pagi, siang, atau sore, atau pagi, siang, malam, itu kalian malah skip langsung ke siang, langsung ke makannya sore, atau langsung ke malam gitu. Yang kedua, konsumsi makanan pemicu, yaitu makanan pedas, asam, berminyak, dan instan seperti Indomie. Yang sebenarnya konsumsi Indomie itu nggak apa-apa ya, yang seperti dibilang Dokter Tirta. Tapi ada batasnya dan itu pun cuman hanya untuk selingan, kayak misalkan kalian bener-bener lagi nggak ada apa-apa di kuas itu boleh, dan jangan makan mie-nya doang tapi ditambahin protein seperti telur dan serat seperti sayur. Nah itu baru ada gizinya teman-teman, karena Indomie sendiri itu nggak ada gizinya sama sekali. Jadi sebenarnya tuh dia nggak bahaya, cuman dia nggak ada gizinya gitu, cuman karbo aja isinya dan pengawet. Terus juga yang berminyak seperti goreng-gorengan dan instan, dan asam ya seperti apa, lotis yang di sini, rujak yang terlalu asam, atau kalian kalau misalkan makan bakso memakai cuka yang terlalu berlebihan. Terus juga yang ketiga ada stres berlebihan, tekanan akademik, tugas menumpuk, dan kurang tidur. Jadi otomatis kalau misalnya tugas menumpuk kalian begadang ya di sini ya, pasti begadang kan, apalagi tugas ilkom ya, itu pasti memicu kalian kurangnya tidur, atau kalian yang udah kebiasaan begadang jadi tidur cepat. Walaupun misalkan kalian lagi free itu tidur cepat pasti agak susah ya, pasti begadang scroll TikTok ini itu jadi pemicu salah satunya gastritis. Yang keempat, kebiasaan minum kopi, soda, atau alkohol. Di sini ada yang minum kopi, soda, atau alkohol? Kopi. Oh, anak terbaik ya, kan kopi ya. Ya, kopi juga nggak boleh berlebihan ya. Di saat kita misalkan kita notice tubuh kita lagi butuh kafein, baru kita konsumsi kopi, asal jangan berlebihan. Terus juga merokok. Di sini teman-teman ada yang merokok? Anak-anak baik semua ya. Merokok itu memperparah kerusakan mukosa lambung ya teman-teman. Jadi jauhi rokok. Nah, yang selanjutnya pentingnya menjaga diri dari gastritis. Menjaga diri dari gastritis sangat penting karena penyakit ini dapat mengganggu aktivitas harian, menurunkan konsentrasi belajar, dan menyebabkan rasa tidak nyaman yang berulang. Jadi kalau misalkan kalian udah kena gastritis itu bakal mengganggu aktivitas harian.
Contohnya itu menurunkan konsentrasi belajar teman-teman. Jadi jangan sampai amit-amit nauzubillah kalian kena gastritis ini ya. Terus gastritis yang dibiarkan dapat tanpa penanganan dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti tupak lambung. Dengan menerapkan pola makan teratur, mengelola stres dan hindari makanan pemicu, kita dapat melindungi kesehatan lambung. Jadi kita kurang-kurangi makanan instan, makanan yang pedas, berminyak, kopi, alkohol, merokok itu jangan ya teman-teman. Karena kita harus menjaga kesehatan lambung kita karena sehat itu mahal. Terus juga bagi mahasiswa menjaga kesehatan pencernaan berarti menjaga semangat belajar dan produktivitas. Ini penting banget kan bagi mahasiswa. Kita harus menjaga semangat belajar kita dan produktivitas. Kita harus semangat sampai akhir ya teman-teman, jangan tiba-tiba di tengah semester nyerah seperti yang udah-udah. Terus juga pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati karena sehat itu mahal. Nah, ancaman gastritis. Di sini ada komplikasi yang serius, gastritis yang dibiarkan dapat berkembang menjadi tupak lambung, pendarahan, bahkan kanker lambung teman-teman yang paling parahnya. Aduh, amit-amit ya. Terus juga penurunan kualitas hidup, menyebabkan nyeri berkepanjangan, mual, lemas, gangguan makan, dan yang menghambat aktivitas harian. Itu bahaya banget ya teman-teman. Kalau udah menyebabkan nyeri berkepanjangan itu bisa mual, lemas, dan gangguan makan yang menghambat aktivitas harian kalian. Udah pasti juga kalau di atas ini menghambat, otomatis menghambat juga gangguan akademik. Karena bisa menurunkan konsentrasi, produktivitas belajar, dan prestasi mahasiswa. Kalian pasti mau menjadi mahasiswa yang berprestasi ya teman-teman di sini. Nah, terus juga, kita langkah-langkah mencegahnya nih tadi kan hindari makanan yang instan, pedas, yang berminyak, makan juga harus teratur ya 3 kali sehari. Jangan telat makan, sarapan, makan siang, sore. Sebenarnya malam tuh dianjurkan nggak boleh makan lagi ya. Jadi kita tuh terakhir makan tuh sore. Terus juga batasi konsumsi kopi yang seperti aku bilang tadi, soda dan alkohol. Kalau stres, kalian tuh kalau stres boleh, itu tuh manusiawi banget. Tapi kalian tuh jangan berlebihan. Kalian harus bisa tahu diri kalian tuh gimana sih caranya mengurangi stres. Misalnya kalian makan makanan kesukaan kalian, atau misalkan aktivitas kayak olahraga itu bisa mengurangi stres kalian. Itu bisa banget ya teman-teman. Terus juga olahraga ringan dan istirahat cukup. Olahraga tuh sebenarnya harusnya tiap hari ya, 30 menit sehari minimal, itu minimal. Terus juga tidak merokok dan hindari penggunaan obat tanpa resep dokter. Kalian kalau misalnya sakit, terus kalian langsung cuma lihat di TikTok atau lihat di Google, langsung kalian beli obat di apotek langsung minum, itu jangan ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kecuali kalian yang udah terbiasa minum obat itu dari dokter, kalian beli sendiri di apotek nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian cuman hanya berwawasan dengan TikTok, sosmed yang lainnya tanpa data yang jelas, kalian jangan ya teman-teman. Terus juga perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Kalian di sini kalau minum air putih sehari berapa liter? Gak boleh, minimal tuh 2 liter, minimal tuh 2 liter. Terus juga kenali gejala awal dan segera konsultasi jika sering kambuh. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu kan ini gastritis itu apa, dan kalian tuh merasa kok kayaknya aku gejala gastritis ya, kalian jangan diem aja, kalian ke klinik terdekat atau ke rumah sakit terdekat untuk konsultasi lebih lanjut bersama dokter yang memang sudah ahlinya teman-teman. Nah, jadi kita udah di tahap kesimpulan. Gastritis adalah peradangan pada lambung yang sering terjadi akibat pola makan tidak teratur, stres, dan konsumsi makanan atau minuman yang memicu iritasi lambung seperti yang tadi udah saya jelasin. Pemicunya apa saja? Mahasiswa termasuk kelompok yang rentan karena gaya hidup dan tekanan akademik. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gejala, penyebab, serta langkah pencegahan gastritis. Kenapa aku ambil tema gastritis? Karena ini tuh paling sering banget ya teman-teman di mahasiswa, khususnya kita, khususnya cewek-cewek apalagi. Itu tuh pasti sering banget kalian tuh kena gejala gastritis akibat ini, akibat gaya hidup kita, pola makan tidak sehat, dan stres yang berlebih. Nah, terus juga dengan menerapkan hidup sehat, makan teratur, dan mengelola stres, mahasiswa dapat mencegah terjadinya gastritis dan menjaga kualitas hidup serta prestasi akademik mereka. Jadi kalau kalian gaya hidupnya baik, sehat,
ya kalian nggak akan kena gastritis, dan kalian juga positifnya ini menjaga kualitas hidup kalian serta prestasi akademik. Jadi kalau misalkan kita di badan kita nggak ada masalah tuh pasti fokus kita nggak akan keganggu, ini kita nggak akan akademik kita nggak akan terganggu juga gitu. Jadi sekian penyuluhan dari aku. Di sini ada yang mau bertanya? Ya, izin tanya Mbak. Ya. Kira-kira apa sih antara GERD sama gastritis tuh sama atau beda ya Mbak? Karena kan yang familiar di gencar diedukasikan tuh GERD gitu loh. Oh iya. Baru dengar yang namanya gastritis. Iya, kenapa? Karena GERD dan gastritis itu berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan gejala GERD itu bentar ya, aku harus bagi data. GERD dan gastritis itu adalah dua gangguan pencernaan, tapi mereka tuh sama ya, gangguan pencernaan, tapi berbeda. Kalau GERD itu terjadi akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan, tapi jika kalau GERD itu tuh terjadi disertai kayak sesek gitu, panas di dada itu, dan kalian tuh mualnya tuh naik ke kerongkongan dari perut itu naik lewat dada dan panas. Terus juga langsung ke kerongkongan, itu tuh akibat jadi terjadinya mual gitu. Kalau misalkan gastritis itu peradangan pada lambung yang menyebabkan nyeri ulu hati. Jadi kalau misalnya gastritis itu nyeri ulu hati kalian dan mual dan kembung, perutnya tuh kembung, tapi beda dengan GERD gitu. Jadi kalian tuh harus kenali, misalkan kalian ngiranya kalian GERD padahal gastritis, ngiranya kalian gastritis padahal GERD gitu. Sudah, ada yang mau bertanya? Apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih udah mau dengerin penyuluhan kesehatan tentang gastritis dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12. Postesnya enggak? Oh iya, nggak apa-apa lah, nggak usah.